Mercy fighting. Shall we go for it? I fell asleep during study hall. Jade found me. Ada sebuah ironi besar yang sedang terjadi di puncak industri musik global saat ini. Bagaimana caranya seorang mega bintang tetap merajai tangga lagu dunia, lagunya diputar di setiap sudut kota, filmnya dinanti jutaan orang, tapi di saat yang sama, dia perlahan-lahan kehilangan respek dari publik? Ini bukan cerita tentang cancel culture yang instan atau skandal satu malam yang langsung menghancurkan karir seseorang. Ini jauh lebih pelik. Apa yang terjadi pada Ariana Grande adalah sebuah bom waktu yang berdedak sangat lambat, meledak sedikit demi sedikit, hingga menyisakan satu pertanyaan besar. Apakah kita sedang menyaksikan runtuhnya reputasi seorang diva terbesar di abad ini? Tetaplah di sini. Kita akan membedah lapisan demi lapisan dari fenomena modern yang sangat menarik ini. Sebuah perjalanan di mana garis antara prestasi, obsesi, dan hilangnya otentisitas menjadi begitu kabur. God, you look like the 4th of July. Untuk memahami bagaimana semua ini bermula, kita harus kembali ke masa di mana Ariana adalah kesayangan semua orang. Keluar dari dunia Nickelodeon, dia langsung melesat menjadi calon superstar terbesar di generasinya. Dia adalah paket lengkap. Wajah yang ramah di kamera, gaya rambut ponytail yang ikonik, dan suara yang kerap kali disejajarkan dengan para diva legendaris. Di era ketika banyak artis viral muncul dalam hitungan bulan, Ariana justru berdiri kokoh. Dia punya kualitas nyata untuk bertahan. Tapi lebih dari sekedar musik, publik jatuh cinta pada persona yang ia tampilkan. Dia terlihat manis, sedikit canggung, dan tampak tidak berbahaya bagi siapapun. Citra sebagai gadis baik-baik yang berjuang di kerasnya industri tertanam begitu kuat. Ingat kontroversi toko donat di tahun 2015, ketika dia tertangkap kamera melakukan tindakan tidak terpuji pada donat yang bukan miliknya dan melontarkan kalimat kontroversial tentang negaranya sendiri. Pada saat itu, publik sempat geram. Namun apa yang terjadi setelahnya? Narasi bahwa dia masih muda dan emosional langsung bekerja. Publik memaafkannya dengan sangat cepat. Selama bertahun-tahun, fandomnya yang luar biasa kuat bertindak sebagai tameng baja. Siapapun yang berani mengkritik Ariana akan langsung berhadapan dengan tembok pertahanan penggemar yang siap mengontrol opini publik. Tameng ini sangat efektif. Begitu efektifnya, hingga membuat sang bintang seolah bisa lolos dari masalah apapun. Sampai akhirnya, perisai itu retak karena sebuah cerita asmara yang tidak biasa. Obrigada, minha amiga. Jika ada satu hal yang benar-benar menjungkir balikan cara pandang publik terhadap Ariana, itu adalah kehidupan asmaranya. Drama percintaannya bukan lagi sekedar gosip selebriti yang lewat lalu terlupakan. Ini berubah menjadi sebuah pola yang mulai dipertanyakan secara moral oleh banyak orang. Puncaknya terjadi ketika namanya terseret dalam pusaran hubungan dengan aktor Ethan Slater. Kabar ini bukan sekedar mengejutkan, tapi memicu kemarahan kolektif di internet. Masalahnya jelas, Ethan saat itu masih terikat pernikahan dengan kekasih masa SMA-nya, Lily J, dan mereka baru saja dikaruniai seorang anak. Publik yang awalnya mencoba menahan diri, mulai berbalik menyerang ketika detail demi detail mencuat ke permukaan. Titik nadirnya adalah ketika Lily J akhirnya angkat bicara ke media. Cerita tentang seorang ibu baru yang tengah berjuang melewati fase pasca melahirkan, yang tiba-tiba harus menghadapi keretakan rumah tangga karena suaminya berpaling kepada salah satu popstar terbesar di bumi, langsung memicu empati luar biasa dari publik. Disinilah narasi Ariana sebagai korban sepenuhnya runtuh. Internet kemudian melakukan apa yang paling baik mereka lakukan, menggali masa lalu. Tiba-tiba, sejarah lama kembali ke permukaan. Publik mulai membicarakan kembali rumor kedekatannya dengan Big Sean di masa lalu, kisah lamanya dengan mendiang Mac Miller, hingga hubungan yang kilat dan intens dengan Pete Davidson. Publik mulai melihat sebuah benang merah yang sama. Sebuah pola di mana satu hubungan tampaknya belum benar-benar selesai, namun hubungan baru yang sangat intens sudah langsung dimulai. Kecepatan transisi ini membuat banyak orang mulai berpertanyakan empati dan batasan moral sang artis. Jika kita melihat kembali rekam jejaknya, perubahan persona Ariana di setiap era karirnya memang terasa sangat ekstrim. Mulai dari cara berpakaian, aksen berbicara, ekspresi wajah, hingga penampilan fisik yang terus berubah secara drastis mengikuti proyek yang sedang ia jalani.
Beberapa tahun lalu, dia sempat menghadapi kritik keras terkait tuduhan blackfishing, di mana penampilannya dinilai sengaja dibuat semenyerupai identitas budaya tertentu demi keuntungan pasar, memicu perdebatan mengenai apropriasi budaya. Tak lama setelah tren berganti, muncul lagi kritik mengenai estetika yang dianggap meniru tren tertentu demi pasar Asia. Kini, di era film Weekend, perubahan itu kembali terjadi dan terasa begitu mencolok. Dalam berbagai wawancara, Ariana yang dulunya dikenal santai dan penuh energi, tiba-tiba tampil dengan nada bicara yang sangat lambat, lembut, dan gestur yang dianggap banyak orang terlalu dibuat-buat. Perubahan yang terlalu drastis ini alih-alih menuai simpati, justru menciptakan jarak dengan audiens yang merasa sedang melihat sebuah pertunjukan akting, bukan manusia asli. Perdebatan ini semakin keruh ketika publik mulai mengomentari perubahan fisiknya yang drastis, meski Ariana sempat memberikan klarifikasi yang cukup personal mengenai kondisi kesehatannya di masa lalu, menjelaskan bahwa tubuhnya di masa lalu justru berada dalam kondisi kurang ideal akibat tekanan mental dan gaya hidup yang tidak ideal di bawah bayang-bayang popularitas. Pernyataan tersebut tetap membelah opini publik menjadi dua kubu yang tak kunjung usai berdebat. Pada akhirnya, di titik inilah tragedi seorang mega bintang itu terlihat jelas, ketika kejujuran paling rapuh tentang tubuh dan kesehatan mentalnya pun kini dianggap publik sebagai bagian dari kepalsuan demi simpati semata. Batas antara mana yang nyata dan mana yang sekedar akting telah sepenuhnya kabur, dan bagi Ariana, harga yang harus ia bayar demi sebuah popularitas ternyata jauh lebih mahal daripada yang pernah ia bayangkan, yaitu kehilangan kepercayaan atas suaranya sendiri. Kini, pertanyaannya bukan lagi tentang apakah Ariana Grande akan tetap sukses secara finansial atau tidak. Di industri modern, popularitas dan modal seringkali cukup untuk menjaga seseorang tetap berada di atas panggung dalam waktu yang sangat lama. Namun, ada sebuah pesan moral yang mendalam dari seluruh perjalanan ini. Di dunia yang begitu memuja validasi dan angka, otentisitas dan bagaimana kita memperlakukan sesama tetaplah mata uang yang paling berharga. Ketika seseorang kehilangan sentuhan kemanusiaan yang jujur dan terus-menerus bersembunyi di balik topeng persona yang berubah-ubah, publik pada akhirnya akan merasakan kepalsuan tersebut. Pada akhirnya, waktu akan selalu mengungkap apa yang ada di balik tirai kemegahan. Apakah Ariana Grande akan diingat sebagai seorang diva legendaris yang dihormati karena karya dan integritasnya? Atau dia hanya akan menjadi satu lagi nama besar dalam sejarah pop kultur yang perlahan-lahan kehilangan jiwanya di dalam pusaran kontroversi yang dia ciptakan sendiri? Bagaimana pandangan Anda melihat pergeseran fenomena ini? Apakah menurut Anda ruang publik sudah terlalu keras menilai dirinya? Atau justru ini adalah konsekuensi logis dari tindakan yang ia lakukan? Tulis pendapat Anda secara bijak di kolom komentar. Jika kamu tidak mengikuti Poster A, mungkin memang ini pertemuan terakhir kita. Jika sudah, selamat, wawasanmu bertambah hari demi hari.